Halo anak-anak, salam sehat, salam jumpa buat kita semua dimanapun anak-anak kami berada pada saat ini sedang melakukan pembelajaran. Nah, kita doakan pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini mudah-mudahan cepat berlalu, biar kegiatan pembelajaran kita seperti biasanya bisa kita laksanakan dengan baik. Harapan Bapak, anak-anak Bapak semuanya sehat dan semangat walaupun situasi pandemi yang kita hadapi pada saat ini. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya sudah Bapak kirimkan pembelajaran kita mengenai kondisi wilayah benua-benua di dunia. Dan pada video pembelajaran kita yang berikut ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Yang mana pertama nanti kita akan membahas yaitu dinamika penduduk benua di Asia. Nah, tetapi sebelum kita jauh melangkah tentang pembelajaran kita, pertama sekali kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Yang jelas bahwa dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk yang disebabkan karena peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena migrasi penduduk. Nah, inilah kalau dinamika penduduk tadi, dinamika ataupun perubahan ataupun pergerakan yang terjadi di lingkungan penduduk. Nah, di mana perubahan jumlah ataupun komposisi. Ada kata komposisi di sini, yaitu komposisi tadi merupakan perbedaan budaya, etnik, dan agama yang terdapat di lingkungan masyarakat ataupun penduduk. Nah, itulah kalau dikatakan di sini dengan dinamika penduduk. Nah, kita masuk kepada dinamika penduduk Asia. Sebelum kita membahas tentang dinamika kependudukan di Asia, pertama sekali kita harus yaitu melihat peta benua Asia. Nah, video pembelajaran sebelumnya juga sudah diberikan gambaran tentang benua Asia. Nah, tapi untuk lebih jelasnya tentang benua Asia bisa kamu lihat sendiri di media internet. Mungkin lebih jelas dari video ini. Nah, kembali kita merekam tentang letak astronomis dan batas-batas wilayah daripada benua Asia. Kalau kita lihat secara astronomis, ya, astronomis itu adalah berdasarkan garis bintang dan garis busur, ya, seperti yang dipelajari pada kelas 7 dan kelas 8. Benua Asia terletak 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Nah, dalam letak astronomis ini bisa kita lihat bahwa benua Asia berada dalam satu busur. Berapa itu batas satu busur? Yaitu 0 sampai dengan 180 derajat. Itu adalah satu busur yang dikenal dengan busur timur. Lebih dari 180 sampai 360 ataupun 0 itu dikenal dengan busur
barat. Jelas anak-anak kami mengenai letak astronomis. Batas wilayah benua Asia sebagai berikut. Yang pertama, dari utara ada Samudra Arktik. Dari timur perbatasan Samudra Pasifik dan Laut Bering. Selatan perbatasan Samudra Hindia dan Laut Selatan. Sedangkan di barat yaitu Laut Tengah, Laut Merah, benua Eropa dan benua Afrika. Itulah kalau mengenai batas wilayah benua Asia. Nah, kita masuk kepada dinamika tadi. Dinamika penduduk. Inti daripada pelajaran kita ini tadi adalah mengenai dinamika. Kalau kita lihat daripada aspek, ya, aspeknya dari jumlah, ya, aspek jumlah penduduk, bahwa berdasarkan data World Population Data Sheet atau WPDS tahun 2005, Asia mencapai sekitar 3 miliar 921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 miliar, ya, 4 miliar 397 juta jiwa pada tahun 2015. Nah, dari situ penduduk Asia bertambah sekitar 476 juta jiwa dalam waktu 10 tahun. Ada sekitar berapa persen? Bisa kamu cari berapa persen itu jumlah daripada pertambahan penduduk Asia selama 10 tahun. Nah, bagaimana dengan persebaran penduduk? Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, ya, seperti Cina, India, dan Malaysia. Ya. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Nah, komposisi, ya, berdasarkan usia dikatakan di sini bahwa 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun. Ya, 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 tahun ke atas. Jadi penduduk Asia berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Jadi penduduk usia produktif tadi adalah penduduk usia antara 15 sampai dengan 65 tahun. WPDS 2015. Itu kalau komposisi berdasarkan usia. Nah, bagaimana dengan laju pertumbuhan penduduk? Nah, laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai sekitar 1,5% per tahun. Namun, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contohnya juga di Yaman, Suriah, ya, Arab Saudi, Laos, dan Jordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. Ya, jadi tidak semua merata. Nah, bagaimana dengan kualitas? Ya, kalau kualitas ini berarti menyangkut terhadap sumber daya manusia, ya, pendapatan, ya, menyangkut terhadap sumber daya SDM, ya, dan menyangkut terhadap kualitas, ya, penduduk, ya, ya, termasuklah di situ yaitu mengenai jenjang pendidikan dan yang lain-lain, ya. Nah, jadi penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index ataupun HDI ataupun Indeks Pembangunan Manusia dalam ataupun sering juga disingkat dengan IPM. Jadi Human Development Index HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup, ya, sejak lahir, life expectancy, ya, expectancy, pendidikan dan pendapatan per kapita. Jadi kalau kita lihat di sini di Asia, kualitas penduduknya Korea, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia masuk dengan kualitas penduduk ataupun HDI, ya, yang sangat tinggi. Nah, ini. Nah, sedangkan di negara yang lain seperti Nepal, ya, ini masih di dalam kategori Indonesia masuk di dalam kategori sedang. Sedangkan Nepal itu yang bagian selatan itu
termasuk ke dalam kategori rendah, ya, berdasarkan kualitasnya. Jadi kalau komposisi berdasarkan ras, yang pertama dilihat dari komposisi berdasarkan ras bahwa penduduk di benua Asia terdiri, yaitu, ya, ini ras, berarti ras itu adalah warna kulit, ya, ataupun asal usul, ya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan rasnya, ya, bahwa Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid ataupun ras Eropoid, ya. Ini dia yang berasal dari Eropa, gabungan dari Asia dengan Eropa. Baru ada Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar dari ras Mongoloid yang berasal dari Mongol, ya, daratan Cina sana, ya. Baru ada Asia Selatan, bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Nah, ini Asia Selatan bagian tengah yang didominasi ras Kaukasoid. Nah, di mana Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India, di India Selatan dan Sri Lanka. Sedangkan Asia bagian barat, timur tengah, bagian selatan, khususnya negara-negara semenanjung Arab yang aman didominasi oleh ras Negroid. Asia kecil, Asia barat ataupun timur, bagian utara didominasi oleh ras Kaukasoid, Eropoid, dan ras Negroid. Nah, bagaimana dengan agama? Ya, nah, bagaimana dengan agama? Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, ya, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi ataupun Judaisme. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Oh, luar biasa. Dikatakan bahwa agama, kalau dilihat dari dinamika agama, bahwa Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, ya, termasuk Indonesia yang mayoritas boleh dikatakan Muslim, ya. Bahasa, kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa, ya, asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di dunia. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan budaya? Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, ya, literatur dan musik, ya, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil dan arsitektur, karya seni berupa alat musik juga banyak jenisnya. Nah, itulah kalau kita berbicara tentang dinamika penduduk daripada Asia, ya. Jadi video pembelajaran kita cukup singkat, ya. Nah, ini bisa kamu putar secara berulang-ulang biar kamu lebih paham, dan bisa juga kamu cari dari sumber yang lain yang jelas tidak menyimpang daripada topik kita. Nah, untuk mengakhiri daripada pembelajaran kita pada saat ini, Bapak kasih tugas yang keempat kepadamu. Catatlah hasil penelusuran dari benua Asia pada tabel yang Bapak buat, dan nanti kamu akan lanjutkan, ya. Indonesia, contoh nama bahasa Sunda, Jawa, Batak, Ambon, dan lain-lain, termasuk misalnya di situ bahasa Mentawai, bahasa Pak, dan lain-lain, ya. Terus ada agama Islam, Kristen, ya. Baru Konghucu dan kepercayaan. Baru contohnya karya seni, tari serimpan, ya. Baru ada serimpi, ada wayang kulit, batik, kuda, lumping, sasando, kulitago, gamelan, tari jaipong. Dan yang berikut nanti kamu lanjutkan, ya, di negara-negara yang ada di benua Asia, contohnya Malaysia, ya, ada Filipina, ya. Paling tidak kamu buat nanti ada 10 negara, ya, paling tidak 10 ataupun minimal 10 negara, ya. Dan tunggu nanti jadwal yang Bapak berikan untuk pengumpulan tugas ini. Tidak perlu kamu, ya, foto dan kirimkan kepada Bapak, tetapi, ya, ingat, ya, tugas dikerjakan di buku PR dan dikumpul
pada waktu yang akan Bapak tentukan nanti di kemudian hari. Sekian untuk pembelajaran kita pada saat ini. Sampai jumpa, salam sehat. Bersama kita bisa dalam melawan COVID. Sekian dan terima kasih.